tidak bisa mengikuti guru-guru kita dalam hal menerima rezeki, hanya memberikan materi lalu di situ kita mendapatkan rezeki yang Allah titipkan di situ. Sebab kenapa kita harus ittiba daripada salaf-salaf kita? Tidak ada seorang pun salaf-salaf kita itu kecuali ia seorang alim dan ia seorang pedagang, seorang alim dan ia seorang petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Ada video dari seorang Habib yang menurut kita ini cukup unik dan penuh dengan nasihat yang betul-betul mencerahkan kita semua. Sebuah ungkapan yang menggugah kita punya cara berpikir, cara kita memahami realitas kehidupan di tengah-tengah hiruk pikuk gerakan-gerakan keagamaan yang memang sejauh ini itu kadang dijadikan komoditas politik oleh kelompok-kelompok tertentu, atau komunitas-komunitas ini seperti komunitas pengajian itu memang rentang dengan gerakan-gerakan politik yang berorientasi pada kepentingan pragmatis. Dan apa yang disampaikan oleh Habib ini betul-betul begitu memberikan kritikan pedas bagi orang-orang yang selama ini selalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk kemudian kepentingan-kepentingan materi tertentu. Ada hal yang menarik perbincangan Habib ini ketika ditanya, Habib, ada cara untuk kemudian mendapatkan rezeki. Kenapa Habib tidak tampil saja untuk memberikan tausiah, untuk memberikan materi agama, cukuplah nanti Allah yang kemudian mencukupkan rezekinya. Dengan sangat berwibawa, dengan sangat bernas, Habib ini kemudian menjawab bahwa para alim-alim di masa dulu mereka adalah seorang alim yang mengajarkan ilmu tetapi juga tidak lupa untuk kemudian berdagang. Mereka seorang alim tetapi juga bertani. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana penyajian dari Habib ini yang betul-betul mengisi ruang batin pemikiran kita sebagai seorang muslim yang harus tahu bagaimana seharusnya kita memposisikan diri. Bib, Baskom Bib, ada yang peduli nih Bib. Kasih masukan dari Umar Abdullah 93. Bib, harus sudah nggak berusaha payah lagi buat cari nafkah, hidup silam, memberikan tausiah dan materi kepada yang membutuhkan. Biar Allah yang mencukupi antum katanya. Memberikan materi kepada yang membutuhkan itu adalah tugas utama daripada seorang ustadz, kiai, mubalik dan sekelas. Adapun Habib itu adalah gelar tanpa usaha daripada manusia, yang memang gelar ini Allah berikan kepada seseorang. Jadi tanpa usahanya seseorang itu belajar menjadi Habib. Jadi hakikatnya Habib itu hanya itratul Rasul, yaitu zuriat daripada Nabi Muhammad SAW, tanpa ada usahanya manusia sendiri. Dan saya ini sebenarnya lebih cocok dipanggil seorang seniman daripada seorang ustadz. Seniman apa tuh? Maksudnya seni kehidupan gitu. Sebab kita perlu belajar mengenai seni kehidupan agar kita bisa mengalami berbagai banyak hal guna untuk mereferensikan satu kata-kata bijak atau satu kata-kata motivasi yang menyentuh hati yang Allah berikan itu di dalam naluri hati manusia. Nah, kita tidak bisa mengikuti guru-guru kita dalam hal menerima rezeki, hanya memberikan materi lalu di situ kita mendapatkan rezeki yang Allah titipkan di situ. Sebab kenapa kita harus ittiba daripada salaf-salaf kita? Tidak ada seorang pun salaf-salaf kita itu kecuali ia seorang alim dan ia seorang pedagang, seorang alim dan ia seorang petani. Sayyidina Al-Fadil Mugadam itu memiliki 360 guci. Nah, setiap hari ini istrinya ini menyedekahkan satu guci itu yang bisa berisi 2.100 liter kurma disedekahkan kepada fakir miskin. Demikian juga Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf juga mengairi ladangnya itu dengan 80 timba. Nah, mereka melakukan pekerjaan ini bukannya karena menginginkan dunia, tidak, tetapi dalam rangka melaksanakan daripada perintah Allah dan mencari rezeki yang halal untuk nafkah keluarga dan untuk membela harga diri mereka
agar terhindar dari meminta-minta dan berharap kepada manusia. Padahal mereka itu seorang yang alim, tetapi mereka tetap menjaga hati mereka agar supaya berikhtiar atas usaha dari hasil sendiri. Nah, saya ini dididik oleh keluarga saya untuk selalu peras keringat, lebih afdol peras keringat dalam rangka mencari rezeki yang halal. Sebab kenapa? Karena hasil dari keringat itu sendiri lebih berkah dan lebih menjaga hati kita agar jangan sampai terbesit ada goresan di hati kita untuk menukar ilmu agama dengan kehidupan dunia. Jangan sampai ada omongan orang di belakang kita, wah itu Habib hidupnya duduk sini, kalau tidak ada orang tidak akan hidup itu Habib. Nah, demikianlah. Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Habib ini adalah sebuah nasihat agama ya terhadap mereka yang mencoba untuk kemudian menggiring ya dia untuk kemudian masuk dalam wilayah-wilayah untuk berdakwah sebagai lahan untuk kemudian mencari rezeki. Dengan sangat ya bernas ya, dengan sangat berilmu bagaimana Habib ini kemudian menjelaskan dengan sangat detail perilaku hidup ya para alim di masa dulu, ya para ulama yang selain mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sangat dalam ya di bidang agama ya, tetapi juga tidak melupakan aktivitasnya, banyak berprofesi sebagai seorang pedagang ya. Tidak sedikit dari mereka yang alim itu berprofesi sebagai seorang petani. Mereka mengajarkan pengetahuan agama tetapi juga itu melakoni aktivitasnya sebagai seorang petani. Habib ini memberikan sebuah nasihat dan wejangan ya, bahwa ya mencari rezeki dari keringat sendiri itu jauh lebih utama ya dan jauh lebih ya mulia ya, karena itu menghindarkan diri kita, menjauhkan hati kita untuk kemudian berharap ya kepada manusia, dan berharap kepada manusia tentu itu hanya akan merendahkan kita punya harkat dan martabat ya sebagai manusia di muka bumi. Dia juga menjelaskan bahwa Habib itu bukanlah sesuatu gelar yang diberikan kepada seseorang, tetapi memang Habib ini adalah ya sebuah status ya nasab yang memang oleh agama Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijamin ya, bahwa kita perlu untuk kemudian menghargai dan menghormati zuriat Rasul. Jadi Habib itu adalah siapa di antara mereka yang memang ya terlahir secara nasab, dia lahir dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tugas untuk mengajarkan agama ya, tugas untuk memberi pencerahan kepada umat, nasihat ya keagamaan itu tugas dari mereka sebagai seorang alim, penceramah ya, ulama dan sebagainya. Habib ini sebenarnya memberikan pesan ya yang juga cukup ya mengelitik ya bagi kelompok-kelompok yang selalu menjadikan media-media dakwah itu untuk kemudian mencari sesuatu hal yang sifatnya berbau materi. Dan ini adalah sebuah ya kritikan ya, sindiran pedas yang cukup menohok ya dari Habib ini, supaya ya menurutnya adalah lebih mulia mencari rezeki dari keringat ya sendiri, selain itu halal itu menjauhkan kita dari berharap ya terhadap manusia. Saya kira inilah pesan yang cukup ya mulia ya, cukup bermutu ya bagi kita sebagai muslim dalam hal mencari rezeki dan menjauhkan diri kita dari segala upaya-upaya memanfaatkan ya aktivitas-aktivitas tertentu, baik aktivitas dakwah itu sendiri ya untuk kepentingan materi ya semata. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.